Dalam konteks pembicaraan tentang risalah kenabian, ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dan buatlah, yakni sampaikanlah bagi mereka kaum musyrikin Mekah itu dan siapa saja yang serupa dengan mereka. Ini perintahnya Allah, wadrib lahum masalan. Jadi kepada siapa saja, tentunya awalnya Allah perintahkan untuk menjual suatu permisalan atau sampaikan suatu kisah kepada kaum muslim Mekah itu. Kata Allah, sampaikanlah suatu perumpamaan, yakni berita yang menakjubkan. Berita yang menakjubkan yang dapat mereka tarik sebagai apa? Sebagai pelajaran, sehingga mendorong mereka beriman dan takut jangan sampai mengalami suatu nasib serupa, yaitu keadaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan yang pertama dua itu tadi yang Allah utus, atau utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, datang pada suatu negeri, yakni kepada penduduk negeri itu, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan agar mereka saling menguatkan. Tapi apa yang terjadi? Lalu tanpa lama dan banyak berpikir, mereka menolaknya, mendustakan keduanya. Maka segera pula kami, Allah, kuatkan kedua utusan terdahulu yang datang pertama dengan utusan yang ketiga. Lalu mereka bertiga bersama-sama berkata, sesungguhnya kami kepada kamu secara khusus adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kandungan di dalam 2 ayat ini, ayat 13 dan ayat 14 Quran surat Yasin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak ulama berpendapat tentang al-qaryah, negeri yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang dimaksud di dalam ayat ini, banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud qaryah di sini, negeri ini adalah Antiokhia. Kalau tadi di Jalalain Intiokhia. Ini di dalam tafsir Al-Misbah ini mengatakan bahwa sebagian banyak ulama yang dimaksud dengan negeri itu adalah negeri Antiokhia, yaitu satu kota lama di hulu sungai Al-Asy. Nah, kalau sekarang itu adalah di negeri Suriah, Antiokhia itu di negeri Asuriah nanti. Maka pendapat ini ditolak. Tetapi pendapat ini ditolak oleh sementara ulama tadi, sebanyak ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud negeri di sini adalah Antiokhia, ya, di hulu sungai Al-Asy, di kalau sekarang wilayah
ini Suriah. Nah, ada yang menolak. Apa alasan daripada penolakan di sini? Ini alasannya? Bahwa negeri Antioquia ini tidak pernah di bumi hangus oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi Isa diutus atau setelah diutus di negeri itu, Antioquia tidak pernah mengalami nasib seperti azab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya dibinasakan. Tidak pernah dibinasakan. Bahkan di sisi lain, penduduk negeri itu dikenal sebagai penduduk pertama yang menerima risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan di sana dikenal banyak ulama, ya, banyak sekali pemuka-pemuka agama Kristen. Nah, ulama juga berbeda pendapat tentang ketiga orang utusan itu. Ini juga berbeda. Ulama tidak satu-satu ini pendapat. Apakah mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang dimaksud ada utusan-utusan atau murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam yang boleh utus atas perintah Allah. Jadi ada dua pendapat, ada dua pertanyaan. Apakah utusan-utusan yang dimaksud di sini adalah utusan-utusan langsung dari Allah SWT, atau utusan-utusan atau murid-murid dari Nabi Isa alaihissalam yang diperintah atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mentah kepada Nabi Musa mengirim utusan, 3 utusan, yang 2 ditolak, kemudian dikuatkan lagi. Nah, itu pendapat dari para ulama. Nah, penganut pendapat pertama merupakan, ya, menjadikan firman-Nya, ketika kami mengutus kepada mereka, il arsalna ilaihim, ya, sebagai dalil tentang pengutusan Allah secara langsung. Nah, ini artinya il arsalna ilaihim, ketika kami mengutus. Nah, kami ini Allah. Di sini kaminya maksudnya kami Allah mengutus kepada mereka. Artinya bahwa ini adalah utusan-utusan langsung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang pengatut pendapat kedua apa tadi? Adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Utus dari Nabi Isa